Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai produk kreatif dan hak kekayaan intelektual. Dan sebelum kita lanjut ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, dengan anggotanya ada M. Kevin Alfa Resi Pulungan dengan NIM 1807 511004. Kemudian ada rekan saya, Ninengah Depi Erawati dengan NIM 2007 511001. Kemudian ada saya sendiri, Niputu Peri Eka Widiase dengan NIM 2007 511004. Kemudian ada rekan saya, Reina Marciela Silaban dengan NIM 2007 511005. Kemudian ada Herdina Salviani Tamba dengan NIM 2007 511006. Dan yang terakhir ada Nilo Putu Irma Kusumayanti dengan NIM 2007 511014. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama. Perkenalkan, nama saya M. Kevin Alfa Resi Pulungan, NIM belakang 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori biaya transaksi. Biaya transaksi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur efisiensi kelembagaan. Semakin tinggi biaya transaksi, maka semakin tidak efisien pula kelembagaan tersebut. Terdapat hambatan dalam analisis ini, yaitu yang pertama, secara teoritis masih belum terdapat definisi yang tepat dari biaya transaksi itu sendiri. Yang kedua, kegiatan atau transaksi ekonomi selalu bersifat spesifik, sehingga berlaku khusus. Yang ketiga, definisi dan variabel sudah terukur jelas, namun terdapat masalah dalam cara mengukurnya. Berikutnya yaitu definisi dan makna biaya transaksi. Ekonomi kelembagaan adalah pemekaran dari teori biaya transaksi. Pandangan neoklasik menganggap pasar berjalan sempurna tanpa biaya karena pembeli memiliki informasi yang sempurna dan penjual saling berkompetisi menghasilkan harga yang rendah. Realitanya tidak terjadi demikian. Menurut Kuasa, inefisiensi pemikiran neoklasik ini sendiri terjadi bukan hanya struktur pasar yang tidak sempurna, tetapi hadirnya biaya transaksi secara implisit. Misalnya pada kasus monopoli, bukan hanya pasar saja yang terkonsentrasi, tetapi hal ini terjadi akibat pihak monopolis yang kesulitan menentukan jumlah pembeli. Sedangkan eksternalitas terjadi karena biaya sosial produksi melebihi privat produksi, sehingga perusahaan tidak mampu memberi kompensasi dari biaya tambahan tersebut. Cukup sulit mendefinisikan biaya transaksi itu sendiri. Bahkan membedakannya dengan biaya produksi pun cukup rumit. Biaya produksi adalah segala yang menyangkut input proses produksi, sedangkan transaksi terjadi ketika barang dan jasa ditransfer melalui teknologi terpisah. Seperti apa yang dinyatakan oleh Common. Unit terakhir sesuatu aktivitas harus mengandung 3 prinsip, yaitu konflik, saling menguntungkan, dan ketertiban. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Ninengah Devi Erawati dengan NIM 200751101 dengan nomor absen 2 melanjutkan materi yaitu mengenai rasionalitas terbatas dan perilaku oportunistik. Rasionalitas terbatas dan perilaku oportunistik menjadi asumsi perilaku di mana analisis biaya transaksi beroperasi. Boundary rationality atau rasionalitas terbatas adalah tingkat dan batas kesanggupan individu untuk menerima, menyimpan, mencari kembali, dan memproses informasi tanpa kesalahan. Menurut Dietrich, boundary rationality didasarkan pada 2 prinsip, yaitu keterbatasan kapasitas komputasi atau perhitungan individu untuk memahami informasi yang kompleks. Yang kedua, terjadinya informasi yang tidak lengkap atau ketidakpastian informasi. Sedangkan perilaku oportunistik adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik yang tidak jujur dalam kegiatan transaksi. Untuk mengatasi rasionalitas terbatas dan perilaku oportunis, ada 3 komponen biaya transaksi yang harus dikeluarkan, yaitu yang pertama, mengukur atribut yang dapat dinilai sehingga proses pertukaran atau transaksi terjadi. Yang kedua, melindungi hak-hak atas barang dan jasa yang telah dipertukarkan. Dan yang terakhir, meregulasi dan menegakkan kesepakatan. Sekian materi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya.
Perkenalkan, saya Reina Marcella Silaban dengan NIM 275 11005 dan saya absen 4. Topik yang selanjutnya yaitu biaya transaksi dan efisiensi ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa biaya transaksi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur efisiensi sebuah kelembagaan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu skema tingkatan biaya transaksi. Transaksi tersebut dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan eksternal yang tingkatannya lebih tinggi. Transaksi yang terjadi dipengaruhi oleh kelembagaan internal dan lingkungan kelembagaan eksternal. Semakin besar atau semakin kompleks transaksi, maka biaya akan semakin mahal. Karakteristik transaksi mempengaruhi besaran biaya transaksi. Menurut Williamson, ada 3 karakteristik yang penting, yaitu yang pertama, ketidakpastian atau uncertainty terkait dengan produksi, supply, demand, fluktuasi harga, iklim, kondisi lapangan, dan lain-lain. Yang kedua, frekuensi, tergantung pada keadaan dan kemampuan produksi. Yang ketiga, spesifitas yang meliputi site specificity, physical asset specificity, human asset specificity. Zhang mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi biaya transaksi menjadi 3. Yang pertama, karakteristik benda dan hak atas benda tersebut. Yang kedua, identitas aktor yang terlibat dalam transaksi tersebut. Yang ketiga, situasi teknis dan sosial, penataan pertukaran, dan bagaimana pertukaran tersebut dikelola. Skema determinan biaya transaksi. Besaran transaksi dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan atribut aktor atau pelaku, sifat atau atribut transaksi, struktur tata kelola, dan faktor yang berkaitan dengan aspek lingkungan kelembagaan. Klasifikasi biaya transaksi. Pembagian biaya transaksi oleh Collin dan Fabozzi ada 2. Yang pertama, biaya transaksi tetap atau fixed transaction cost, yaitu investasi spesifik yang dibuat di dalam menyusun kesepakatan kelembagaan atau institutional arrangement. Yang kedua, biaya transaksi variabel atau variable transaction cost, yaitu biaya yang tergantung pada jumlah dan volume transaksi. Baik, materi akan dilanjutkan mengenai efisiensi ekonomi. Nah, efisiensi ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana tidak adanya pemborosan. Nah, sebenarnya efisiensi ekonomi ini telah dijelaskan dengan berbagai definisi oleh beberapa ahli. Salah satunya itu adalah Eutopoulos dan Nugan dalam bukunya Ekonomi Manajerial. Dan di sana mereka menjelaskan bahwa efisiensi ini merupakan suatu keadaan atau suatu kondisi yang berhubungan dengan alokasi sumber daya untuk menghasilkan output yang maksimum. Nah, di mana mereka membagi efisiensi ini ke dalam 2 jenis. Yang pertama itulah efisiensi harga dan yang kedua adalah efisiensi teknis. Efisiensi harga ini berhubungan dengan alokasi sumber daya atau input yang tersedia yang kemudian dapat dikelola atau diatur oleh perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah efisiensi teknis, di mana efisiensi teknis ini berhubungan dengan sumber daya tetap yang dapat dikelola oleh perusahaan tersebut dan biasanya dalam jangka waktu yang pendek. Nah, ketika efisiensi harga dan efisiensi teknis ini terjadi secara bersamaan, maka timbullah suatu kondisi yang dinamakan efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana sumber daya yang tersedia telah mampu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga mencapai output yang maksimal yang kemudian mampu mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, ketika suatu perusahaan telah mampu memenuhi efisiensi ekonomi ini, maka produktivitas perusahaan tersebut akan bagus atau akan baik.
Nah, kemudian efisiensi ekonomi ini dapat diukur dengan cara membandingkan rasio antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Nah, terdapat dua faktor yang mempengaruhi efisiensi ekonomi. Yang pertama itu adalah dengan input yang sama menghasilkan output yang lebih besar. Kemudian kondisi kedua, dengan input yang lebih kecil menghasilkan output yang sama. Nah, jika kita tinjau dari definisi output dan input, maka efisiensi ekonomi ini dapat diartikan sebagai suatu rasio atau perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Nah, teman-teman dapat melihat atau secara matematis itu dapat dirumuskan seperti di atas, yakni E sama dengan O per I, di mana E merupakan efisiensi ekonomi, O merupakan output, dan I merupakan input. Nah, semakin tinggi nilai dari rasio atau perbandingan output-input ini menunjukkan tingkat efisiensi yang terjadi semakin tinggi pula, begitu juga sebaliknya. Baik, sekian yang dapat dijelaskan mengenai materi efisiensi ekonomi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Herdina Sulfeni Tamba dengan NIM 200751110006. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang teori kontrak dalam ekonomi kelembagaan. A. Teori kontrak dan informasi asimetris. Dalam pendekatan ekonomi, biaya transaksi atau transaction cost ekonomi (TCE) basis dari unit analisis kontrak atau transaksi tunggal antara dua pihak yang melakukan hubungan ekonomi. Kontrak secara umum menggambarkan kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain, dengan tentunya konsekuensi adanya tindakan balasan atau pembayaran. Dalam kenyataannya, kontrak selalu tidak lengkap karena dua alasan. Yang pertama, adanya ketidakpastian, menyebabkan terbukanya peluang yang cukup besar bagi munculnya biaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi dalam rangka merespon seluruh kemungkinan ketidakpastian. Kedua, kinerja kontrak khusus, yang misalnya menentukan jumlah energi yang dibutuhkan pekerja untuk melakukan pekerjaan yang rumit dan membutuhkan biaya yang banyak untuk melakukan pengukuran. Dalam kegiatan ekonomi modern, tipe kontrak dibuat dalam 3 jenis, yakni teori kontrak agen, teori kesepakatan otomatis, dan teori kontrak relasional. Pertama, dalam teori agensi, di mana terdapat dua pelaku yang berhubungan, yakni prinsipal dan agen. Prinsipal ini adalah pihak yang mempekerjakan agen untuk melaksanakan pekerjaan atau layanan yang diinginkan oleh prinsipal. Kedua, jika dalam teori kesepakatan otomatis, di sini dinyatakan bahwa sistem hukum sangat mungkin tidak sempurna atau informasi yang relevan tidak bisa diverifikasi oleh pengadilan. Ketiga, kontrak relasional dapat dipahami sebagai kontrak yang tidak bisa menghitung seluruh ketidakpastian di masa depan. B. Mekanisme penegakan dan instrumen ekstralegal. Ada 4. Yang pertama, jangka waktu atau durasi dari kontrak. Hampir semua studi empiris yang dilakukan menunjukkan bahwa jangka waktu kontrak sangat berhubungan dengan atribut dari transaksi. Oleh karena itu, jangka waktu sekaligus juga menggambarkan komitmen atau signal komitmen dari para mitra. Yang kedua, derajat kelengkapan atau degree of complete, yang mencakup variabel-variabel harga, kualitas, aturan keterlambatan, dan penalti. Beberapa studi menunjukkan bahwa derajat kelengkapan kontrak meningkat seiring dengan spesifikasi aset dan menurun bersamaan dengan ketidakpastian. Yang ketiga, kontrak biasanya bersinggungan dengan intensif. Di sini hanya terdapat sedikit jenis mekanisme intensif. Mekanisme tersebut antara lain adalah sistem upah berdasarkan jam kerja, distribusi bagian kepada pekerja, pengembalian aset yang dibayarkan kepada pemilik, dan sewa yang dibagi antara mitra yang bergabung dalam proyek. Dan yang terakhir, prosedur penegakan atau enforcement prosedur yang berlaku. Kontrak berhubungan dengan mitra untuk tujuan yang saling menguntungkan atau mutual advantage. Tetapi pada tempo yang bersamaan, kontrak juga menyimpan risiko kerugian melalui sikap oportunis atau entah disebabkan oleh kontrak yang tidak lengkap maupun kondisi pelaksanaan yang berbeda dengan situasi pada saat negosiasi atau bisa karena keduanya. Dalam realitasnya, tentu mekanisme penegakan tersebut tidak selalu mudah dilakukan, bahkan kerap kali sangat rumit.
Dengan kata lain, beberapa jaminan atau privat untuk menghadapi perilaku penyimpangan diperlukan untuk membangun suatu hubungan yang taat asas. Oleh karena itu, setiap desainer kelembagaan harus memperhatikan situasi aturan main yang tidak lengkap tersebut agar perilaku menyimpang bisa dicegah. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Irma Kusumayanti dengan NIM 20075110114 absen 06. Pada kali ini saya akan membahas subbab mengenai bentuk biaya transaksi dalam pembentukan HKI di Indonesia. HKI di Indonesia itu dibagi menjadi hak cipta dan juga merek, di mana menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dijelaskan bahwa bentuk biaya transaksi dalam pembentukan HKI di Indonesia dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem online dan juga sistem offline. Hal ini juga dapat dilihat dalam website resminya dan dilihat juga pada tabel berikut. Ya, jadi berdasarkan tabel tersebut, kita dapat memahami bahwa bentuk dari biaya transaksi itu dalam bentuk hak cipta dan juga merek itu merupakan bagian dari lisensi wajib. Jadi apa itu lisensi wajib? Lisensi wajib adalah suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemilik HKI dengan kepentingan dari publik. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai produk kreatif dan hak kekayaan intelektual. Apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan dalam penyampaian kami mohon maaf dan akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan.